Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama mengikuti ibadah lewat virtual Zoom, baik di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Pada minggu ini, tanggal 12 September 2021, minggu ke-15 setelah Trinitatis. Marilah kita bersama-sama bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Berdoa selesai. Marilah kita sama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 4. Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, kita nyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarkanlah kasih dan kebenaran yang diperbuat oleh anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, agar kami selalu bersuka cita, mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami.
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah. Di kaki hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku.
Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 1 dan 4. Hai musafir, kau kemana? Ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Dan marilah kita berdoa merendahkan diri untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati kepada kami. Karena itu ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 2. Bila sangkakala bengkak. Baru yang abadi menetap, bila nanti
kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang tertulis pada Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kijung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 3. Ku heran Allah mau memberi. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaah dipersilakan duduk kembali. Marilah kita sama-sama mendengarkan lagu pujian. Marilah kita dalam minggu ini akan mendengarkan warta jemaat.
Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 12 September 2021. Yang pertama, kami dari Majelis Jemaat GKPA Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah lewat virtual Zoom, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, atas kasih anugerahnya yang telah menyertai kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Kiranya melalui ibadah ini kita semakin menjadi orang yang sungguh berhikmat dan selalu mempunyai keyakinan akan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah berhikmat dalam Yesus. Yang ketiga, keuangan. Yang tiga, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 5 September 2021, persembahan kantong pertama Rp91.000, persembahan kantong kedua Rp80.000, persembahan kantong ketiga Rp80.000, jumlah seluruhnya Rp251.000. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kami undang untuk hadir di gereja kita ini bersama-sama mengikuti ibadah bagi yang berkenan untuk hadir. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah pimpin dan sertai kehidupan kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dimanapun kami berada pada saat ini, baik yang kami hadir di sini ataupun yang ada di rumahnya masing-masing, kiranya Tuhan tetap melawat kehidupan mereka. Kami juga sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Biarlah atas segalanya itu Tuhan kami tetap mengucapkan syukur kami lewat puji-pujian dan doa persembahan kami yang kami sudah angkat dari tadi ya Tuhan hingga saat ini. Biarlah Tuhan terima itu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan juga kuduskan hati dan pikiran kami agar kami boleh memperoleh hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh mengerti, memahami dan juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga urapi mulut dan bibirnya Tuhan agar apa yang keluar dari mulutnya boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk persembahan demi persembahan yang telah kami kumpulkan di minggu-minggu yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Engkau juga ajar kami untuk kami boleh mempergunakan persembahan tersebut untuk perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk segala hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahannya. Di atas segalanya Tuhan,
banyak dosa pelanggaran kami yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau ampuni kami agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami di minggu-minggu yang akan datang, kami mau serahkan dalam pimpinan kasih kuasa penyertaan-Mu saja. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2 dan seterusnya, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dari kantong pertama dan kedua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Kami membutuhkan hikmat Roh Kudus dicurahkan atas kami sekalian, baik yang ada di sini maupun kami yang mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, sehingga kami sama-sama mendapat pengetahuan akan kebenaran Allah, memahaminya dan disanggupkan untuk melakukannya.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk belajar akan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Saya ayat 31, jemaat ayat 32, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-38. Sudah dapat semua? Demikian firman Tuhan, Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun aku malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Menyambut firman Tuhan ini kita menyanyi Kidung Jemaat 57 ayat 1. Shalom. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua saudara, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing yang beribadah mengikuti ibadah virtual ini. Kita akan merenungkan dari pembacaan kita, temanya yaitu berhikmat dalam Yesus. Berhikmat dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik ini sangat menarik dan sangat penting untuk dipelajari, didalami, sekaligus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhikmat dalam Yesus mau mencerminkan apa dan bagaimana kualitas kekristenan kita sesungguhnya. Berhikmat dalam Yesus itu mau menggambarkan apa dan bagaimana kualitas kehidupan Kristen kita selama di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dalam pembacaan ini kita melihat bersama-sama bahwa sesungguhnya konteks ayat ini adalah bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu mengajarkan kepada para murid. Ya, kalau pakai bahasa sekarang ini Tuhan Yesus lagi memberikan kuliah. Ya, yaitu tentang apa? Bahwa anak manusia harus menderita, harus ditolak dan akhirnya mati. Tapi kemudian bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan ini nampak jelas, ya. Sebelum Tuhan Yesus menyampaikan tentang sebuah ajaran bahwa anak manusia harus menderita, mati. Sebelumnya Tuhan Yesus kalau dalam Matius pasal 16 itu diceritakan, menurut mereka siapakah aku ini? Tuhan Yesus mau melihat sejauh mana pengenalan para murid tentang siapa yang sudah diikutinya selama ini. Jadi awalnya dia memberi pertanyaan kepada para murid. Kata mereka, kata orang-orang itu, siapakah aku? Memang banyak ya. Kemudian menyampaikan kamu adalah gini. Terus kemudian setelah apa kata mereka? Tuhan Yesus bertanya, kalau menurut kamu sendiri, menurut kalian, siapakah aku? Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan Yesus melayani kurang lebih 3,5 tahun ya, selama di dunia. Ya. Dan 3,5 tahun itu Tuhan Yesus sekarang mau cari tahu apakah benar-benar para murid ini mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya? Atau sejatinya Yesus itu siapa? Para murid kebanyakan tidak menjawab. Tapi hanya Petrus saja yang menyampaikan bahwa engkau adalah Mesias. Tapi kemudian disampaikan kepada Petrus bahwa bukan kamu yang mengatakan itu, melainkan siapa? Bapa di surga yang menyingkapkan, membukakan sejatinya Yesus itu siapa. Tapi setelah mendapat sebuah pengetahuan tentang siapa Yesus, para murid diajar oleh Tuhan Yesus untuk memahami. Ya, para murid sudah memahami siapa Mesias yang diurapi. Sekarang masuk kepada satu pembelajaran, yaitu tentang siapa anak manusia itu. Apa yang dilakukan dan harus dilakukan oleh anak manusia itu. Ya, saya ulang lagi. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan apa dan bagaimana anak manusia itu harus melakukan sesuatu, dia mendahului dengan pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah pembebas. Dia adalah seorang pahlawan yang akan membebaskan. Ya, memang pada waktu itu umat Israel, umat Tuhan itu sedang dalam penjajahan Romawi. Mereka berpikir bahwa Mesias ini kelak akan menjadi orang yang membebaskan mereka dari penjajahan secara politis. Seperti itu. Tapi dalam pembacaan kita, sekarang Tuhan Yesus mau mengajak lebih mendalam. Untuk memahami siapakah Yesus. Apa yang harus dilakukan oleh Yesus. Makanya di sini
Yesus menggunakan anak manusia. Bapak, Ibu, dan semua saudara, ternyata begitu sangat mengejutkan ketika kita membaca pembacaan ini. Dan kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 16. Ya, karena orang yang menjawab itu sama. Ketika ditanya siapa aku, Petrus menjawab adalah Mesias. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang anak manusia, dia harus mati. Petrus mengatakan apa? Jangan sampai terjadi hal itu atasmu Tuhan. Wah, ini menarik ini untuk didalami. Memang bahasa dalam Markus pasal 8 ini memang tidak dikatakan ya. Ayat 32 dikatakan gini, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Pertanyaannya, apa yang ditegur? Kita lihat coba dari Matius pasal 16. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Waduh, ini ya, kalau bahasa sederhananya, Tuhan kalau boleh itu tidak terjadi dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, dan semua saudara, nampaknya ya, pernyataan dari atau teguran dari Petrus ini sangat luar biasa ya. Karena ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang pelajaran tentang anak manusia yang harus disalib, yang harus mati dan bangkit, ternyata Petrus di sini menanggapinya dengan mengatakan janganlah kiranya itu terjadi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam diri Petrus ini? Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba mendalaminya ini. Petrus ketika dipanggil, mari ikutlah aku, dia meninggalkan perahu dan semua pekerjaannya. Ya. Apa yang bisa menghasilkan uang dalam kehidupannya, ditinggalkannya dan kemudian mengikut Yesus. Pokoknya saya hidup mati saya harus ikut Yesus. Tapi begitu Tuhan Yesus katakan, anak manusia, aku harus disalib dan mati. Petrus langsung berpikir gini, waduh, gimana masa depanku? Kalau guruku mati, terus apa yang bisa saya lakukan di kemudian hari? Aku telah meninggalkan segala sesuatunya. Ibaratnya, wes apa katanya Tuhan? Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekarang Tuhan yang diikuti, yang adalah gurunya, yang adalah panutannya, orang yang penting dan sangat penting dalam kehidupannya, mengatakan, aku harus disalib dan mati. Saya coba merenungkan di sini, ternyata Petrus mencoba membanding-bandingkan. Dan saya melihat di sini, sebenarnya kata dan kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu apa? Coba kita perhatikan bersama-sama. Anak manusia harus apa? Menanggung banyak penderitaan, satu ya. Terus poin yang kedua, ditolak oleh tua-tua, ya. Betul? Imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Nah, ternyata
Petrus itu hanya memahami sampai dengan level dia dibunuh. Tapi dia tidak menangkap pesan yang mendalam yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus bahwa dan bangkit dari antara orang mati. Dan bangkit sesudah 3 hari. Kalau dalam terjemahan lain, dan pasti akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu semua saudara, Petrus tahunya hanya memahami anak manusia itu harus menderita, ditolak dan mati, titik. Tidak ada pengharapan. Dia putus asa. Makanya kalau kita baca dalam Matius pasal 20 dan seterusnya itu, ketika Tuhan Yesus masuk di Getsemani, dia mau mengalami satu penderitaan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan, semua akanlah lari. Tapi Petrus katakan apa? Semua boleh lari tapi saya tidak. Waktu diajak berdoa, bergumul, Petrus malah tidur. Waktu di mahkamah agama dia ditanya, kamu adalah salah satu dari mereka. Saya tidak mengerti maksud pertanyaanmu. Sudah dari bahasamu kamu pasti orang dari Galilea. Dia bersumpah, aku tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa kalau kita hanya memahami Yesus itu harus menderita, ditolak imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, dan mati, selesai, tidak ada pengharapan. Tapi kalau kita lanjutkan secara utuh dan penuh, bahwa Yesus pasti akan bangkit pada hari yang ketiga, maka di situ pasti ada pengharapan. Amin. Ketika dia hanya memahami sepenggal ajaran Tuhan Yesus, dia akhirnya justru menolak penderitaan. Bahkan kalau saya mau katakan terus terang, dia menolak rancangan Tuhan atas hidup Yesus. Tujuan inkarnasi Yesus ditolaknya. Wah, ini hebat ya. Padahal jelas Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku akan disalibkan. Ya, dengan perumpamaan bait Allah yang dirubuhkan, ya, tapi dalam 3 hari dibangkitkan. Itu kan sebenarnya pelajaran-pelajaran yang secara implisit tersirat mau menunjuk kepada bahwa Yesus memang harus mati, tapi dia pasti akan bangkit. Dan perhatikan ketika Tuhan Yesus disalib dan mati. Waktu mau ditangkap, murid-murid lari semua, betul? Sudah kehilangan konsep. Makanya 3,5 tahun, tidak ada tanda kutip, tidak ada hasilnya apa-apa. Makanya jangan sombong. Saya orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi begitu diuji apa dan bagaimana kualitas kekristenan itu, akhirnya malah justru meninggalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus mati, apa yang dilakukan para murid? Putus asa. Putus asa. Karena dia tidak memahami, menyelami pesan Tuhan bahwa dia pasti akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu semua saudara, berhikmat dalam Yesus itu harus memahami kebenaran Allah secara utuh. Harus memahami ajaran Tuhan secara lengkap. Jangan hanya sepenggal-sepenggal.
Yang sepenggal-sepenggal inilah yang nanti justru tersesat dan menyesatkan. Bapak Ibu semua saudara yang dikasih Tuhan, berhikmat dalam Yesus itu harus memahami, menyimpan apa yang pernah diajarkan Tuhan, kemudian merenungkan terus, dan itu terus lakukan. Jangan dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, ini pepatahnya kan gitu ya. Dengar khotbah tiap minggu, tapi setelah itu tidak ada yang dilakukan. Tuhan mau seutuhnya. Apa yang telah kau dengar daripadaku, ajarkan. Apa yang telah kau dengar daripadaku, lakukan. Karena itu Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk dapat berhikmat dalam Yesus, kita harus dapat memahami seutuhnya, selengkapnya, sebenar-benarnya. Apa itu kehendak Tuhan? Makanya teguran Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tujuan aku datang ke sini adalah untuk disalibkan dan mati, untuk menebus dosa manusia. Tapi aku akan bangkit dan aku juga akan naik ke surga dan aku akan datang kembali. Bapak Ibu semua saudara, kalau kita baca dari Markus pasal 8 ini, ya, kedatangan Tuhan, tujuan kedatangan Tuhan disinggung ya, yaitu untuk apa? Menderita, ditolak, mati, dan bangkit. Tapi tujuan kedatangan kedua disinggung. Jikalau anak manusia itu datang, ya, di mana itu dikatakan tuh? Coba yo. Ya. Ayat 38 bagian terakhir itu ya. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikat kudus. Makanya kalau memahami kekristenan jangan setengah-setengah. Jangan hanya memahami Kristus yang menderita, disalibkan dan mati, titik. Tapi kita harus memahami bahwa Kristus yang harus menderita, disalib dan mati pasti juga akan bangkit dan pasti akan kembali ke sini menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Berhikmat dalam Kristus atau dalam Yesus berarti memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang saya paparkan sebelumnya tadi, ya, Petrus sudah meninggalkan segala sesuatu, dia mengikut, dia berpikir secara manusia, udah nanti Tuhan Yesus ini akan pasti memberikan sesuatu padaku. Makanya ketika ibunya datang tanya, Tuhan, nanti yang satu ini sebelah kiri, nanti sebelah kanan. Ya, percakapan itu dengan Tuhan Yesus, orang tua mereka, para murid. Nah, mereka berpikir secara manusia. Kalau aku ikut Yesus, aku pasti dapat upah. Apalagi kita pakai bisnis kerajaan Allah. Ya. Dalam arti kata, ya, nanti akan berbuah 100, ada yang gini. Wah. Atau kalau bahasa sederhananya, kalau ikut Yesus tidak mungkin sakit. Ya. Kalau ikut Yesus pasti sukses katanya. Nah, ya kayak gini nih pemahamannya tidak benar. Yang kayak gini nih namanya setengah-setengah. Kalau memikirkan, membicarakan tentang penderitaan, oh maaf. Kalau bisa jangan itu terjadi dalam hidup. Manusia memikirkan. Karena itu Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan. Berhikmat dalam Yesus, ya, itu memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan memikirkan diri kita. Saya
Saya kemarin sempat potong rambut ya karena sudah agak panjang. Memang rambut saya memang harus pendek gini. Sempat ngomong-ngomongan sama orang ini yang mau potong rambut sama tukang potongnya. Dipikirnya saya ini orang yang bagaimana gitu. Saya bilang, Pak, kalau Bapak tahu siapa saya sebenarnya, sama. Saya mungkin tidak jauh lebih baik dari Bapak. Hidup saya hanya pasrah, berserah kepada Tuhan. Bapak ngomong gitu enak karena tanahnya banyak, depositonya banyak. Pak, saya bilang terus terang, rekening saya itu cuman cadangan lalu lalang transit aja, uang yang berkat yang diterima, yang saya terima. Jadi punya akun bank itu bukan untuk menyimpan uang, cuman untuk transferan itu. Pak, saya kirim. Oh ya silakan, ini nomor rekeningnya, dikirim. Habis gitu diambil ya dibelanjakan. Saya bilang, Pak, kalau kita memikirkan hidup kita tidak berhenti. Kebutuhan kita itu gini-gini banyak. Tapi coba kita memikirkan, mosok sih yang kuasa yang menciptakan kita tidak memelihara saya? Masa sih yang menciptakan saya tidak memahami dan merancangkan apa yang baik masa depan saya? Sering terjadi adalah begitu, ya, memikirkan berdasarkan kita. Makanya dalam ruang kelas Tuhan Yesus di sini mengajarkan tentang anak manusia ini yang harus menderita, ditolak dan mati, tapi bangkit. Nah, ini tapi bangkitnya itu juga harus jadi penekanan. Petrus tidak memahaminya bahwa dari awalnya itu, ya, dari kitab perjanjian lama itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu harus mati. Yesaya pasal berapa? 53 ya, tentang penderitaan Yesus itu ya. Tentang Tuhan Yesus yang dikhianati juga itu, ya. Dalam kitab Sakaria juga tentang pengkhianatan para murid itu juga. Dalam Mazmur juga sama. Banyak hal sebenarnya yang sudah disampaikan pesannya dalam perjanjian lama yang kemudian tinggal tergenapi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua saudara, berhikmat dalam Yesus itu bukan berarti kita terus mikirkan orientasi dalam pikiran kita. Kita seolah-olah menggambarkan Yesus itu menurut konsep kita. Tapi justru sebaliknya, seharusnya kita harus memahami bahwa kebenaran Allah itulah yang menjadi tolak ukur dan dasar berpikir kita. Kalau seandainya Petrus waktu itu memahami kehendak Allah secara utuh yang sudah disinggung dalam perjanjian lama, maka Petrus tidak menghardik. Dalam arti kata tidak menegur, janganlah kiranya. Tapi Petrus akan katakan begini kalau dia memahami dan memikirkan pikiran Allah. Oh ya Tuhan, memang itu sudah rancangan-Mu. Memang berat menjalani penderitaan ini. Harus menderita. Tuhan Yesus saja waktu di Taman Getsemani dia berdoa. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sampai di Taman Getsemani Lukas menggambarkan keringatnya seperti titik darah. Memang itu sangat luar biasa. Tapi
Itulah yang ingin disampaikan dan ditekankan. Kalau Petrus bisa memahami dan menangkap semua pesan Allah secara tuntas, lengkap, dan benar, Petrus tidak menegur Yesus. Ya, biasanya orang menegur itu apa? Pasti ada yang salah kan, betul enggak? Misalnya, saya sudah menjadi orang tua, karena walaupun anak-anak kecil saya, berdoa dia main-main, ketawa-ketawa, tidak serius. Nah, saya menegur, berarti kan ada yang salah, betul enggak? Ya kan? Nah, kalau berdoa harus serius. Kamu bukan hanya berkata-kata di depan bapakmu, tapi kamu berkata-kata, berbicara kepada Tuhan. Kamu harus punya sopan santun. Nah, kalau Petrus menegur Tuhan Yesus, berarti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ada kemungkinannya salah menurut Petrus. Padahal Petrus tidak memahami bahwa penderitaan, kematian Tuhan sudah dinubuatkan jauh sebelum dia lahir. Karena itu di sini berhikmat dalam Yesus ini, pahamilah secara utuh, cari tahu apa yang benar menurut Allah, bukan menurut perasaanmu, menurut kesukaanmu. Apa yang mau dikatakan Tuhan? Ya, kalau kita pakai lagu itu suka-sukamu lah Tuhan. Ya. Jangan suka-sukaku. Kalau yang terjadi dalam Markus pasal 8 ini suka-sukanya Petrus. Dan ini kualitas dari Petrus. Makanya ini nanti akhirnya menuju kepada sebuah penyangkalan. Sudah dikasih tahu ini nanti akan lari. Ya, gembala akan ditangkap, anak domba akan tercerai-berai. Oh enggak Tuhan, aduh sombongnya kayak gitu. Bapak Ibu semua saudara dikasih Tuhan, berhikmat dalam Yesus itu berarti memahami semua ajaran Tuhan secara benar, lengkap dan utuh. Bahwa Yesus harus mati, memang itu sudah rencana Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga pasti bangkit. Naik ke sorga dan akan kembali. Karena itu Bapak Ibu semua saudara, berhikmat dalam Yesus juga kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan? Dalam pembacaan kita melihat setiap orang yang mau mengikut aku, apa syaratnya? Memikul salib itu nanti yang kedua. Yang pertama, betul sekali, menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri itu, ya, kalau mau gamblangnya itu, berarti berani menolak eksistensinya dan dengan segala keinginannya. Maka di situ kita bisa fokus dan orientasi kepada apa yang dipikirkan Tuhan. Kalau kita masih pakai pikiran manusia dan kecenderungannya yang sesat, maka yang terjadi mengikut Tuhan, ya kan, hatinya kepada Tuhan, pikirannya kepada siapa? Diri sendiri. Berani menyangkal eksistensinya dan segala keinginannya. Keinginan itu egois. Ya. Siapa sih manusia yang mau menderita? Saya mau tanya. Semua pasti ingin
bahagia, bener gak? Semua pasti kepingin sehat, betul gak? Tapi kalau seandainya diizinkan Tuhan untuk saat ini seperti Ayub, bagaimana? Apakah kita mengambil sebuah konsep seperti istri dari Ayub? Udah sangkali saja, ngapain? Kok kamu masih takut sama Tuhan? Atau kita pakai konsepnya sahabat-sahabat Ayub? Kamu pasti buat kesalahan, makanya kamu menjalani ke penderitaan ini. Ya, karena dua kutub ini, dari istri maupun dari sahabat-sahabatnya, Ayub pun sempat terperosok kepada pemikirannya sendiri. Tuhan, lebih bagus saya itu tidak lahir. Pembelaan diri, kalau dihitung-hitung Tuhan, kebenaranku itu lebih banyak daripada kesalahanku. Tapi ketika Ayub mencoba mendiamkan eksistensinya dan keinginannya, kita baca di dalam Ayub pasal 42, itu apa kata-katanya? Apa katanya? Ayub 42. Apa di situ kata-katanya? Ada yang dapat itu? Ayat 2, 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dulu aku mendengar, tapi sekarang aku melihat. Wah, ini baru. Ini namanya berhikmat dalam Yesus dalam Tuhan. Aku tahu bahwa engkau itu maha kuasa. Bahkan di dalam tulisan Ayub, ada tulisan eskatologi yang menunjuk kepada penebusku akan bangkit. Nah, ini baru memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Jadi kalau kita bergumul, jangan kita beranjak kepada atau terus berkecimpung dengan pemikiran kita sendiri. Coba kita lapangkan. Buka matamu untuk melihat. Buka telingamu untuk mendengar. Buka hatimu untuk menerima. Apa yang diinginkan Tuhan di balik segala sesuatu. Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, ternyata syaratnya harus apa? Berani menyangkal diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang menyangkal diri itu perlu belajar terus-menerus umur hidup. Tidak gampang, cuman hanya mengatakan, iya Tuhan aku sekarang menyangkal diri, tidak. Itu terus-menerus sebuah proses hidup yang terus. Dan pada akhirnya nanti memuncak di dalam kematian kita. Terus-menerus kita hidup pasti ada timbul keinginan, pikiran kita, perasaan kita, segala eksistensi kita. Tapi di situ dengan menyangkal diri, kita bisa menangkap pesan Tuhan. Kita dapat memahami ajaran Tuhan secara lengkap. Pengharapannya yang kekal. Ya, tidak memenggal-menggal kebenaran. Setelah menyangkal diri baru apa tadi? Dikatakan tadi? Memikul salib. Tanpa menyangkal diri, tidak mungkin kita bisa berani pikul salib.
tanpa menyangkal diri, tidak mungkin kita akan berani ambil yang kedua ini, memikul salib yang setiap hari. Maka memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan itu, ya, setelah kita bisa menyangkali diri, Tuhan ini berikan sebuah pemikiran. Kadangkala memang ada konsekuensinya. Kadangkala memang secara manusia kita berpikir, ya Tuhan gimana ini? Nah, sebuah misalnya, apa yang terjadi pada Abram waktu itu mempersembahkan Ishak. Ya kan? Pergi ke Gunung Uria, persembahkan anakmu. Waduh Tuhan, ini anak dapat anak ini nih, usiaku sudah menjelang tua ini. Bukan tua lagi, memang sudah usur ya 100 tahun. Sekarang sudah dapat anak ini, sekarang harus dipersembahkan. Kalau tidak menyangkal diri, tidak mungkin dia bisa memikul salib. Yaitu apa? Menyerahkan Ishak untuk dipersembahkan dalam persembahan kepada Tuhan. Karena itu jangan dibalik dulu. Jangan dibalik. Ya, anak tangga pertama yaitu menyangkal diri. Setelah bisa menyangkal diri, Tuhan kasih nih salib untuk kamu pakai dan kamu jalan. Jangan pikir salib itu waduh mengerikan apa semua. Ingat ada ya di Matius pasal berapa itu? 11 ya. Ayat berapa? 28 ya. Pikul kuk. Ya, karena 11 ayat 28 Matius 11 ayat 28. Ya, di situ apa? Karena kuk yang kupasang itu apa? Hah? Apa di situ dikatakan? Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Ayat 30. Apa? Enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi jangan berpikir pakai pikiran sendiri bahwa salib itu pasti yang berat. Kita tidak akan pernah mampu mengangkat salib kita ya. Memikul salib kita. Tapi ketidakmampuan kita ini sudah digantikan oleh Kristus untuk mengambil lebih dulu salib yang harusnya kita pikul. Karena itu di sini Bapak Ibu semua saudara, berhikmat dalam Yesus berarti memahami ajaran Tuhan secara utuh, menyeluruh dan benar. Memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Untuk sampai ke sana kita juga harus melihat dan berani menyangkali diri. Setelah menyangkali diri baru kita siap apa? Menerima pikul salib. Setelah itu baru menjalani mengikut aku. Jadi jangan pernah bermimpi kita akan menjadi orang Kristen yang berhikmat dalam Yesus apabila kita tidak melalui dua fase itu, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Banyak model orang Kristen. Kalau orang Kristen yang sejatinya melihat sebuah penderitaan atau kesulitan, itu pasti dia akan berkata, Tuhan akan menolongku. Tapi kalau orang itu tidak memahami pengharapan, dia akan mengatakan Tuhan itu jahat. Tuhan sedang meninggalkan aku, makanya aku sekarang menderita. Makanya aku mengalami kesusahan yang berat.
Padahal firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Ibrani 13. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang berhikmat dalam Yesus itu, yang sejatinya seperti itu. Jangan sampai akhirnya perkara rohani diselesaikan dengan perkara rohani. Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Petrus menegur itu rohani. Nah, kalau saya pinjam bahasanya tadi dari Pak Pulungan tadi, kelihatannya saleh, padahal salah ya Pak ya. Pikirannya saleh ini. Kalau bisa Tuhan, jangan terjadi daripadamu. Padahal ini adalah salah. Kenapa? Hanyalah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Padahal barusan dia dapat pencerahan dari surga. Sampai Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia mengatakan, Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Karena itu Bapak Ibu semua saudara, saya mau ingatkan dan mau tekankan, jangan kita berpikir kita orang paling rohani. Karena sewaktu-waktu kita bisa lockdown. Hari ini kita kuat, besok kita rapuh. Karena itu mari kita sama-sama belajar di sini step-stepnya tadi yang saya katakan. Menyangkal diri dulu. Setelah itu siap menerima kepercayaan. Apa? Memikul salib. Kalau aku harus menderita karena mengikut Tuhan, aku enggak sungkan atau enggak malu mengaku Yesus itu adalah juru selamatku. Janjinya dalam ayat 38 apa katanya? Akan disambut ketika anak manusia itu datang dengan malaikat. Ini lain ya konsepnya ya. Karena itu Bapak Ibu semua saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Melihat segala sesuatu yang terjadi atau sedang terjadi, coba pandang kepada Tuhan. Coba bertanya, komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, apa ini maksudnya? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan akhirnya biarlah segala sesuatunya terjadi menurut kehendak. Berhikmat dalam Yesus bukan sebatas slogan Kristiani, tapi itu adalah prinsip hidup Kristiani. Karena itu bukan hanya menentukan kita sedang hidup di dalam dunia, apa dan bagaimananya kita kualitasnya, tapi itu juga akan menentukan apa dan bagaimananya kelak kita bertemu dengan Tuhan. Kita mau mau sayang sama nyawa kita, kehilangan nyawanya. Betul lah firman Tuhan katakan? Kita malu, malu. Jujur ya Bapak Ibu semua saudara, saya ini bertemu dengan orang Madura di sekitar saya tidak sungkan-sungkan. Saya ini orang Kristen. Saya katakan jelas sekali saya ini orang Kristen. Bahkan ada teman saya yang katakan, aduh Bapak ini kalau seandainya jadi Muslim, karomanya itu besar. Saya bilang, Pak, saya tidak akan pernah menjual iman saya karena alasan apapun atau kepentingan waktu. Harga tertinggi adalah kalau aku hidup untuk Kristus. Dan kalau aku mati
mati juga demi Kristus. Supaya nanti aku juga pada akhirnya disambut oleh Sang Kristus yang menjadi sumber pengharapan. Berhikmat dalam Yesus sekali lagi bukan slogan, tapi ini adalah prinsip hidup, prinsip kerja hidup Kristiani. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur karena minggu ini kami dapat pembelajaran yang menarik untuk kami dalami, kami renungkan, tapi juga menjadi sebuah tantangan hidup kami untuk hidup berhikmat dalam Yesus. Kami berdoa supaya kami bisa belajar untuk membuka mata kami, membuka telinga kami, bahkan hati kami untuk memahami totalitas kebenaran Allah itu secara benar, utuh dan lengkap. Sehingga kami bukan hanya tahu dan memahami bahwa Yesus harus mati, tapi Yesus juga akan pasti bangkit. Dalam pengharapan itu Tuhan, kami berdoa supaya kami terus memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, bukan apa yang kami pikirkan masing-masing. Dan biarlah dalam taraf kami untuk dapat bisa memikirkan itu, kami belajar untuk menyangkali diri kami, mendiamkan segala keinginan dan semua kecenderungan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, tapi melapangkan untuk kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan bekerja atas hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk siap memikul salib dan akhirnya kami menjadi orang Kristen yang mengikut Tuhan terus menerus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjemahkan firman-Mu lebih praktis, lebih mendalam, dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 427. Sementara itu nanti persembahan yang ketiga akan dijalankan. Tuhan
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan
Selamat hari Minggu.